Sejauh mana dokter perkembangan teknologi itu sendiri atau digitalisasi itu sendiri yang ke siswanya? Apakah mereka sampai sudah kalau di Malaysia ya dokter, apakah sudah sampai mencoba meng-create aplikasi atau sampai mana? Kebetulan saya mengajar ya untuk kursus kurikulum dan teknologi ya. Okay, dokter. Walaupun saya background ekonomi, tapi ada mata kuliah yang lain yang perlu dikuasai dan diajarlah. Antaranya saya mengajar kurikulum dan teknologi. So apa yang dihasilkan oleh mahasiswa di Fakultas Pendidikan di mana berdasarkan pengalaman saya mengajar mata kuliah tersebut, di mana pelajar-pelajar menghasilkan menukar bahan pembelajaran ya, contohnya topik dalam Principle of Economy ya, daripada topik tersebut di dalam bentuk teks ya, dalam buku different book dalam bentuk teks, ditukar dalam bentuk penceritaan animation dan ditukar dan di-create dalam bentuk situasi ada dialog, ada karakter, ada watak, dan watak tersebut dalam bentuk animation. Di mana kalau kita lihat di dalam buku teks ya, hanya berbentuk verbal, mungkin ada image yang berwarna, tetapi ditukar di dalam bentuk video animasi di mana ada karakter, ditukar konten tersebut dalam bentuk penceritaan, and then ditambah unsur multimedia, ditambah unsur audio, ditambah lagi unsur sound animation di dalam penghasilan video tersebut. Jadi mahasiswa di sana create topik by topik untuk mata kuliah yang mereka gemari. And then perkongsian tersebut daripada video animasi tersebut menjadikan bahan pembelajaran lebih interaktif, di mana bahan pembelajaran tersebut dikongsikan di dalam platform maybe web based learning ya, di mana kita ada, kalau di UKM Learning Management System ya, LMS, iaitu di mana LMS tersebut mata kuliah tersebut dikongsikan bahan pembelajaran tersebut. And then saya selalu hasil daripada tugasan pelajar tersebut, selalunya saya akan minta mahasiswa saya hasilkan di portfolio ya, menggunakan Weebly ataupun Google Sites. So, bahan-bahan yang dihasilkan akan dikongsikan di peringkat umum ya, untuk dijadikan rujukan ya. Okay. Bagaimana melindungi copyright ya? Ya, copyright juga. Ya, okay, alright. Untuk mata kuliah tersebut ya, penghasilan yang pertama perlu mematuhi orang copyright. That's mean penggunaan, maksudnya misalnya kita membangunkan daripada mungkin template penghasilan video animasi itu daripada yang gratis ya, gratis. Maksud dia yang tidak perlu dilanggan, maksud dia open for public to use. And then dari segi copyrightnya, memandangkan bahan-bahan tersebut diambil daripada umum ya, dan dibangunkan dijadikan konten. Jadi dari segi hak copyrightnya kita tidak ke arah untuk membuat copyright tersebut. Tetapi untuk copyright bahan-bahan seperti penyelidikan yang ada kod projeknya, yang diperuntukkan belanjawannya, itu diperuntukkan untuk dibuat copyright. Tetapi untuk bahan pembelajaran lebih kepada pendedahan kepada mahasiswa, bagaimana mahu menjadi seorang yang kreatif, guru yang kreatif, dan boleh menukarkan konten-konten pembelajaran dalam bentuk teks yang kurang menariknya, ditukar kepada lebih menarik, lebih mudah kepada murid-murid untuk mengakses bahan pembelajaran. Okey, jadi itu dampak positifnya ya. Ya. Sebuah teknologi bisa mempermudah dan lebih eye catching ya mungkin dokter ya, untuk para audiensnya. Lalu apakah pernah dokter, kalau dari sisi pengalaman itu pernah menemukan hal-hal yang kurang berkenan gitu? Kalau sampai kan tadi sudah diatur ya, ada etiknya dan ada lainnya, tetapi ternyata memang masih bisa loh hal ini berdampak tidak baik gitu dari sisi tubuhnya sebagai pembelajar.
Sebetulnya saya belum pernah mengalami pengalaman yang sebegitu. Soalnya setiap tugasan yang diberi kepada mahasiswa ya, contohnya untuk khusus kurikulum dan inovasi, di mana sudah diberi penerangan terlebih dahulu apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan untuk dihasilkan bahan media tersebut. Jadi pengalaman dari segi mungkin pengalaman di mana mahasiswa mengambil idea daripada kumpulan yang lain, itu selalu ditemukanlah. Cumanya kalau dari segi pelanggaran, dari segi perundangan yang serius tidak pernah ada yang pernah saya lalui. Ya. Oke, dokter. Tapi itu mereka semakin kreatif ya dokter, tidak sampai. Ya. Kalau sebelumnya penghasilannya untuk khusus ini yang saya mengajar, selalunya penghasilan menggunakan multimedia, video animation, selalunya menggunakan 2 dimensi ya. Tapi bila ke arah bila diberi ruang pendedahan, diberi cabaran kepada mahasiswa di mana mereka lebih kreatif ya, menghasilkan video 3 dimensi di mana 3 dimensinya nampak seperti real sebenarnya. So dengan gabungan tidak menggunakan software seperti Plotagon sahaja, tetapi mereka menggabungkan elemen untuk penghasilan video menggunakan AI. So nampaknya mahasiswa lebih explore daripada pensyarahnya ya. So and then first time I see last semester, I'm very shocked. Wow. And then saya bertanya kepada mereka, adakah kalian buatnya sendiri? Itu benar kalian yang buat seperti videonya seperti commercial. Commercial video yang professional. And then saya melihat itu maksudnya mahasiswa ini jika diberi ruang pengajaran yang betul, diberi masa yang bertepatan, mereka boleh menyediakan bahan pembelajaran yang di luar jangkaan. So yang itu yang saya rasa dalam kelamaan yang saya mengajar yang mata kuliah tersebut yang melibatkan student berkarya ya, mahasiswa berkarya, itu di mana yang ini semester the past semester produk innovation yang dirasakan. Sangat menarik. Apakah itu dikerjakan secara berkelompok betul? Ya, soalnya selalunya untuk tugasan yang melibatkannya untuk berkarya selalunya sebab kita mahu melatih dalam soft skill ya. Selain mereka membuat tugasan, mereka sebenarnya dilatih untuk soft skill ya, terutamanya di mana mereka merasai ini suasana yang bakal ditempuhi di alam pekerjaan ya. So di mana selalunya kita menerapkan team building. So team building di mana di dalam tugasan yang melibatkan berkarya begini, maka mereka kena berdiskusi untuk hasilkan idea ya. Soalnya untuk menghasilkan video animasi di mana ada beberapa peringkat ya, tapisannya ya, di mana mereka perlu secara berkelompok ataupun in-group membuat perbincangan, menyediakan proposal plot ceritanya. Plot ceritanya gimana ya perubahan penukaran dari segi konten kepada bentuk video animasi. And then saya pernah untuk last semester juga saya pernah meletakkan satu tugasan di mana menukarkan topik-topik dalam ekonomi yang bersifatnya lebih fakta ada formulanya, tapi ditukar dalam bentuk penceritaan dalam bentuk video animasi. And then hasilnya saya melihat rata-rata mereka boleh menukar plot dari segi plot cerita di dalam buku teks kepada dalam bentuk animasi. Jadi mereka perlu membentang. Selepas mereka selesai membentang, dan saya selaku penilai akan memberi maklumat balas. Apakah perlu ditambah baik? Adakah plot ceritanya yang dibuat itu jelas, mencapai kepada standard pembelajaran? And then gimana kalau penonton audiens yang melihat cerita tersebut, adakah mereka faham? Jadi dari aspek itu sudah ditapis dan diberi feedback terlebih awal.
Kemudian apabila mereka selesai aspek tersebut, mereka akan dibawa kepada peringkat yang kedua di mana mereka bergerak di dalam kelompok juga, di mana mereka perlu membangunkan. Saya perlu membangunkan seperti mana yang saya akan bicarakan di slot petang nanti ya, iaitu pasal design and development ya. Kita membangunkan video animasi berdasarkan pada instructional design model. So berdasarkan tapi kita panggil dalam bahasa Melayunya apa ya, bahan pembelajaran instructional design model, reka bentuk pembelajaran ya, reka bentuk pembelajaran. And then daripada reka bentuk pembelajaran, bagaimana prosedur untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi di situ pelajar-pelajar akan didedahkan bekerja berkelompok, berkongsi idea. Mereka akan melihat di mana kekuatan ahli kumpulan. Mungkin ada ahli yang bisa membuat untuk proses editing. Ada mungkin bisa ada yang create plot cerita, menambah plot cerita ataupun membuat editing untuk plot cerita tersebut. Jadi daripada plot apabila mereka selesai proses tersebut sehingga terhasilnya satu video animasi ya, di mana video animasi tersebut nanti akan dipertontonkan di dalam kuliah. Ramai-ramai akan menonton video tersebut dan akan memberi feedback. Akan memberi feedback kepada video yang dihasilkan. Adakah mereka faham konten yang dihasilkan tersebut? Adakah konten yang dipilih tersebut, bila menonton video tersebut mereka bisa faham topik tersebut. Jadi mahasiswa akan memberi feedback kepada video rakan-rakan mereka. Daripada sesi tersebutlah mereka akan berdiskusi, melihat apa penambahbaikan yang perlu ditambah baik. Itu yang akhirnya membawa kepada pembangunan kompetensi berdasarkan kepada assessment yang diberi. So dosennya menyediakan, pengajarnya menyediakan standarnya, kemudian mereka melakukan penilaian tidak hanya pribadi tapi juga antar kelompok lain. Itu yang menambah concise ya dokter ya, penilaiannya lebih. So dalam konteks ini kita bisa katakan iaitu pembelajaran berpusatkan mahasiswa. Iya. Mahasiswa yang tidak hanya membuat sesuatu atau project based learning, tapi juga benar-benar orangnya dalam mahasiswa itu sendiri. Oke, sebelum kami tutup untuk next agenda, dokter, apakah ada pesannya dokter atau apa sih closing statement mungkin dokter ya, untuk pesan-pesan untuk dosen dan juga mahasiswa dalam pemanfaatan teknologi itu tadi, lebih untuk meningkatkan skillnya itu bagaimana? Yang pertama ya, yang ini mungkin mahasiswa dan dosen yang sama ya saya rasa. So perkembangan teknologi di mana kita tidak boleh menolak ya. So teknologi akan berkembang sangat laju. Kalau dilihat ya, berkembang sangat laju di mana kita selaku dosen ataupun mahasiswa kita kena menerima teknologi berkenaan dan tahu menggunakan teknologi dan menggunakan secara berhemat. Itu perkara yang penting untuk selaku dosen dan juga selaku mahasiswa. Mungkin di luar sana mahasiswa tahu menggunakan teknologi tetapi tidak tahu dari segi aturannya dari segi etikanya. Begitu juga dengan dosen. Mungkin dosennya tahu tentang etika penggunaan teknologi, tetapi dari segi penggunaan skill art of teknologi itu perlu dikuasai. Mungkin ada sesetengah daripada dosen ya, saya pun sendirilah dan generasi yang sudah meningkat usia ya, kadang-kadang kita tidak mahu repot-repot untuk mendalami teknologi yang baru ya. So itu perkara yang perlu dihindari oleh dosen selakulah seperti saya bicara. So kita kena belajar perubahan tersebut, kita kena terima. Because of what? Kerana untuk jadi relevan dalam sebagai seorang akademik as a dosen ya, untuk jadi relevan so kita kena menguasai teknologi tersebut. Di mana kalau mahasiswanya lebih mahir daripada dosennya, itu nanti mungkin tak enak ya untuk dosennya, nanti mungkin diperkatakan oleh mahasiswanya tidak mahir teknologinya. Jadi as a dosen kita kena mahirkan diri
buka apa ya, buka hati untuk belajar ya, untuk belajar teknologi baru. Ya. Oke. Thank you dokter, saya rasa sudah semuanya. Percakapan kita sangat menarik ya. Jadi teknologi itu sangat bermanfaat untuk pendidikan itu sendiri, dan juga harus aware terhadap pendidikan itu sendiri, harus aware dengan teknologi yang terus berkembang. Gitu. Terima kasih sudah menonton kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being here. Yeah, you're welcome.